Rabbi arini kaifa tuhyi mauta. Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabal jabalin minhunna juz'an thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Wa'lam anna Allah azizun hakim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang dan mantap." Dia Allah berfirman, "Kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Bang Fatih, tolong Bang. Tutup mikrofon. Kasih atuh. Itu. Nah, sini. Makasih Abang. Mikrofon. Awas Bang, makcik lagi rekam. Ada duit. Mana Bang duit? Iyalah. 260 tadi tuh. Ya? 260 tadi tuh. Oh. Oke sih kok. Coba pindah ya. Berkaki dah. Sini tuh. Alah. Azan. Ayat. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran dengan surat Al-Baqarah ayat 260. Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ketika Ibrahim berkata, "Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan kembali orang yang sudah mati." Qala walam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi.
Allah bertanya, apakah engkau belum beriman tentang kekuasaanku? Ibrahim menjawab, sudah, tapi jiwaku supaya mantap. Kemudian Allah berkata, kalau demikian ambillah 4 ekor burung dan kumpulkanlah kepadamu, atau jinakkanlah, peliharalah sementara, lalu letakkan atas tiap-tiap bukit 1 bahagian daripadanya 1 ekor. Sesudah itu panggillah burung-burung tersebut, niscaya segera kembali kepadamu. Ketahuilah, sesungguhnya Allah itu maha keras tuntutannya, lagi maha hakim atau bijaksana. Ayat ini memberikan bantahan kepada orang kafir yang tidak percaya akan adanya hari berbangkit, ya, hari manusia dihidupkan kembali dari kubur masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada nabinya, ya, dan ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah bagaimana engkau menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Sebutlah dan ingatlah, hai Muhammad, waktu Ibrahim berkata kepada Tuhannya, perlihatkanlah kepadaku bagaimana orang-orang yang telah mati dihidupkan kembali. Jadi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diperlihatkan kepadanya orang-orang mati bisa dihidupkan kembali. Tuhan menyuruh kita ingat akan waktu itu, bukan mengingat apa yang telah terjadi di dalamnya. Itulah sebenarnya yang dimaksudkan, dan ada dua sebab untuk itu, yakni 1 menyebut atau mengingat waktu itu mengharuskan kita, ya, mengingat apa yang terjadi di dalamnya. Kemudian menyebut atau mengingat waktu itu akan melengkapi pengetahuan kita, sehingga menjadi jelas segala sesuatu yang terjadi dalam waktu itu. Tuhan dalam ayat ini menegaskan sebutan nama Ibrahim, sedangkan pada ayat sebelumnya tidak menegaskan siapa nama orang yang melalui kota. Karena permohonan Ibrahim penuh dengan adab dan pujaan kepada Allah, hal itu tidak terdapat dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan orang
ya yang masuk kota. Ibrahim meminta ketetapan dan tambahan ilmu, sedangkan pertanyaan yang melalui kota justru mengandung keingkaran. Ibrahim mulai ya memperhatikan makhluknya, mulai Ibrahim memulai pertanyaannya dengan kata Rabbi, ya Tuhan, yang memberi pengertian. Allah sangat memperhatikan makhluknya, ya, serta mendidik akal dan jiwa mereka. Jadi Ibrahim memakai kata Rabbi itu seakan-akan Tuhan itu hanya memperhatikan dia, yang lain tidak. Ayat ini juga memberikan pengertian bahwa kita harus lebih dahulu menyebut dan memuji Allah sebelum memohonkan sesuatu. Nah, jadi diajarkan kalau berdoa itu ya harus Allah Subhanahu wa taala disebut dengan penuh kepercayaan. Kemudian ditanya lagi, qala awalam tu'min, apakah engkau belum beriman tentang kekuasaanku, ya, yang bisa menghidupkan kembali orang mati semuanya untuk dihadapkan ke pengadilan. Ibrahim menjawab, sudah, tetapi jiwaku supaya mantap, karena Ibrahim menghadapi orang-orang banyak, ya, raja-raja dan sebagainya, maka Nabi Ibrahim ingin menyampaikan itu kepada manusia-manusia yang kafir itu. Apakah engkau belum yakin dan beriman bahwa aku berkuasa menghidupkan sesuatu apapun yang aku kehendaki? Untuk apa engkau meminta aku memperlihatkan yang demikian? Ibrahim menjawab, sesungguhnya saya telah meyakini yang demikian itu dan membenarkannya. Hanya saya ingin mengalami, ya, kejadian itu dan ingin mengetahui rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Nah, jadi jangan saya saja yang melihat, menyaksikan, ya, tapi ikut semua manusia-manusia yang ingkar kepada Allah. Permintaan Ibrahim itu tidak memberi pengertian bahwa beliau meragukan kekuasaan Allah, hanya bermaksud memperoleh tambahan pengetahuan atau keyakinan dan ingin mengetahui rahasia sesuatu, ya, rahasia suatu peristiwa. Manusia yang paling sempurna ilmunya adalah mereka yang paling gemar memeriksa masalah-masalah yang belum diketahuinya.
Coba baca lah ya enggak? Kemudian Allah berkata, ya, kalau demikian ambillah 4 ekor burung. 4 ekor burung dan kumpulkanlah kepadamu, ya, jinakkanlah, pelihara, jinakkan, letakkanlah di atas tiap-tiap bukit satu bahagian daripadanya. Sesudah itu panggillah burung-burung tersebut, niscaya segera kembali kepadamu. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha keras tuntutannya, lagi maha hakim. Tafsir ini mengatakan maha keras itu bahwa burung-burung yang sudah dipotong-potong, dicencang-cencang, ditaruh di tempat bukit, lalu dipanggil dengan paksa. Jadi kan itu berang namanya Allah Ta'ala. Iya, kalau orang tidak percaya bosnya bisa menghidupkan yang mati. Dicontohkan ke burung. Ya sebetulnya itu adalah manusia-manusia yang akan dipanggil oleh Allah nanti di hari akhirat. Jadi kerasnya tuntutan itu adalah Allah mencencang-cencang 4 burung, dionggok-onggok di 4 bukit, dipanggil. Jadi iya burung yang sengsara, tapi utak manusia waktu itu tuh digalinya, tidak percaya, artinya panggillah. Iya toin, ayo panggillah burung-burung itu. Setelah Ibrahim mengajukan permintaan, maka Allah pun memerintah dia mengambil 4 ekor burung dan menjinakkannya, dan kemudian ya menempatkan. Kau disebut si kau menjinakkan tu, kalau tak masuk di utak ulang kafir tu dah. Iya, tak masuk di utak ada. Mohon sebutlah burung tadi dijinakkan atas, ya, di atas beberapa bukit. Setelah itu Ibrahim meninggi, memanggilnya, dan burung-burung itu segera datang kepadanya. Sedangkan burung itu semula, semula, ya, umumnya merupakan binatang yang liar, ya, merupakan binatang yang liar. Tapi ketika dipanggil oleh Ibrahim, ya, burung tadi menjadi jinak. Dalam ayat ini Tuhan memberi contoh yang menunjukkan, ya, yang menunjukkan adanya hari kebangkitan, ya, yang mati dihidupkan kembali, yang hancur disempurnakan kembali, sebagaimana menunjukkan bahwa Allah lah yang, ya, yang menolong
para mukmin dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kebodohan kepada terang benderang memperoleh petunjuk agama. Hilang. Tuhan menunjukkan dua contoh peristiwa kebangkitan. Salah satu tujuannya untuk menetapkan ketuhanannya, sanggup menciptakan, sanggup mematikan dan menghidupkan kembali. Mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan lebih banyak daripada mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tanya oleh ni apa tu? Ayo nanya. Tanyalah. Ya. Bima nanya datuk. Bima. Wabillahi taufiq. Itu Allah Ta'ala. Karena orang tak percaya diconcang. Siapa nyoncang beruangnya? Ibrahim Ibrahim nyoncang beruang. ya Siapa solat ngontong ke bukit? Ibrahim lah, kan disuruh Allah tak percaya je dah. Lah tadi sampai bukit ininya. Ya Allah. Ibrahim dia suruh dia Allah Ta'ala montong unggih-unggih tadi kampung bukit. Suatu dipanggil. Sudah itu turun dari bukit tu. Disaksikan dia orang banyak. Setelahnya turun dipanggil. Iya. Unggih dalam concang-concang lah mati tadi tu. Habis saya duit balik. Datang ke Ibrahim. Bisa bersatu Enggak banyak. dah. Dia ke Ibrahim ni nak mau percaya orang. Ke Allah percayanya. Apa je cerita Ibrahim tentang Allah Ta'ala. Tak percayanya dah. Itu. Tak percaya dah. Maka setiap nabi-nabi dulu ditantang Dengan oleh orang kafir, oleh umatnya. Wahai Tuhanmu, turunkan dia dari langit. Nabi Muhammad dia nampak tua umat ini. ya. Tempat tu lah. Umat Nabi Muhammad itu bukan umat da'alu dah, umat lah cadiak Dan cerdas umat Nabi Muhammad. Nabi majuinya bangat ni. Tu lah. Lalu 25. Tu dah ujung cadiak lah ya. Iya. Itu biasanya kalau cadiak pada barat dah. sekolah dia di ujung dia cadiak. Yang di ujung tu. Lalu tu masuk. Yalah banyak pergerakan dia kok. Ini baik kampung. Dinas malam. Banyak pelajaran anda pek dia. Buat tungguangan. Nak konfirmasi ya. Nak apa? Mana dek bayi kita? Dalam pelut. Atit. Apa lu? Alam elut ada. Hadir. 4 bulan. Ada penafsir Said Rasid Ridho Oh, Pak Rasid. katanya kata juz'an itu seekor, bukan daging-daging atau concang tadi. Apa sebab apa itu dia? Itu tidak akan pernah berhasil orang dahulu menerangkan itu. Orang utamakan dia usaha itu. Maka mubalik itu harus bicara di sekedar
kemampuan akalnya. Khatibun nasa ala qadri ukuli. Berbicaralah dengan manusia sesuai Tergantung dengan kemampuan. kapasitas otaknya. Oh, Bicara je begitu, tak bisa sama Bisa bicara sama. ya. oh, tak bisa. Dia nak kan kamu bawa. Ah, ya. Tidak sampai. Nah itu jadi disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala para nabi, para rasul, para balik berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar kemampuan otaknya. Sama. Risiko disebutkan bahasa hari kiamat itu, kebangkitan dari kubur itu, ya banyak yang tidak percaya, tapi kepada Allah yang percaya. Nah itu kepada Allah yang percaya, ya. Nah, maka yang diingkari dirinya berhubungan dengan pribadinya. Apa dek diingkari dek nyeinyo lang kang kono. Dipilih-pilih oh deh iya. Hah? Dipilih-pilihnya yang bisa dipercayanya. Dipilih-pilihnya. Kalau dia percaya ke itu, Konai Den. nggak bisa nolok malam boleh tuh. Cuk pagi lah semua siap mati dan. Itu ya. Jadi percaya kepada Allah itu seluruh manusia mulai dari Adam dipercaya akan hari akhirat, akan diminta pertanggungjawab. No sebab dia yang kan diminta pertanggungjawab tu. Jadi kalau masalah dirinya Tak dia tak mau. boleh mengakui lah. Orang ini contoh itu. Ya, kamu aja. Iya, orang ini contoh itu juga. Ya, kalau dia dong kayaknya, No. disambut orang lain. Ayo dah, Ya betul dah. capek tangkoknya. Betul ni. Dia tinggal. Itu. Jadi cerita Ibrahim itu ialah memberikan ketegasan bahasa sesuatu itu bisa hidup kembali, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka burung-burung tadi dihidupkan kembali, ya enggak? Kata Ahya, hendaklah kamu hidup, maka dengan Ya. serta-merta Hidup. orang yang sudah mati itu pun hidup kembali, ya. Jadi orang kata rasa itu kalau cuma itu orang nggak takut dong, nggak mati togak dong. Kata-kata cuma itu tuh. Tapi kalau yang tadi itu mana aku mana ni kira oleh itu sono ngapu minta bertanggung Jawaban. Kodo yang lihat dunia. Itu
Jadi kalau itu disampaikan, kata Rasyid Ridho, anaklah orang bisa gilo, bisa mabuk mengenai ayat itu. Dia tak jadi memahami dah, jadi memahami ayat dah. Inyo jadi korban berita berat itu. Muka sudah ta'ala, inyo paham. Bos inyo kan minta pertanggungjawaban. Tapi inyo tak boleh korban utaknya gila. Tak boleh. Kalau lagi gila aja apa lah menanya ya. Mana bini yang lah. Tentu deh lah. Iya, tak bisa kan? Itulah ya, kehebatan kata Rasyid Ridho. Ya, Al-Quran itu memakai kata-kata ya yang tidak membuat orang panik. Ya, yang akhirnya panik juga. Tapi jangan mula-mula. Bisa dulu tanya jawab. Dia tanya jawab sekian hari, bukan dia mampu dia. Itu. Nah. Wabillahi taufik wal hidayah. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.